Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiyil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, jadwal kita membaca Al-Quran, belajar Al-Quran kembali. Tapi sebelum dimulai, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk membaca istighfar dulu. Ada yang lazim diperbanyak di bulan Rajab ini. Kita mohon pengampunan dari berbagai kesalahan dan kehilafan kita. Kita istighfar juga waktu kita habis sholat barusan dan setiap sholat. Itu juga sudah bagus. Tetapi di istighfar yang disusun oleh ulama, salah satu ulama ini adalah kalimat istighfar yang nampaknya lebih detail tentang permohonan ampun kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau baca sama-sama. Kita memohon pengampunan dari berbagai kehilapan dan kekeliruan kita yang macam-macam kekeliruan itu. Ada kita salah, sudah salah masih nggak ngaku salah masih belum tobat juga, sudah tobat melakukan lagi. Itulah jenis-jenis kesalahan itu macam-macam ya. Maka di istighfar ini itu diungkapkan dengan tulus hati kita ucapkan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi wa ummatihi al-kiram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Silakan. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه
min jami'i ma karihallah qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basaran wa hadira. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni astaghfiruka min kulli dzambin tubtu ilaik minhu summa udtu fihi wa astaghfiruka bima aradtu bihi wajhakal karim fakhalatuhu bima laisa laka bihi ridha wa astaghfiruka bima wa'adtuka bihi nafsi summa akhlaftuka wa astaghfiruka bima da'ali ilaihil hawa min qabli ar-rukhasi mimashtabaha alayya wa huwa indaka mahzurun wa astaghfiruka minan ni'ami allati an'amta biha alayya fasaraftuha wa taqawwaitu biha alal ma'asi wa astaghfiruka minaz zunubi allati la yaghfiruha ghairuka wa la yattali'u 'alaiha ahadun siwaka wa la yasa'uha illa rahmatuk wa hilmuka wa la yunji minha illa afwuka wa astaghfiruka min kulli yaminin halaftu biha
fahanastu fiha wa ana indaka ma'khuzun biha wa astaghfiruka ya la ilaha illa anta la ilaha subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa astaghfiruka ya la ilaha illa anta alimul ghaibi wasyahadati min kulli sayyi'atin amiltuha fi bayadin nahar wa sawadil lail fi mala'in wa khala'in wa sirrin wa alaniyatin wa anta ilayya nazirun izar takabtuha taro ma ataituhu minal isyani bihi amdan au khata'an au nisyanan ya halimu ya karimu wa astaghfiruka ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin rabbighfirli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin wa astaghfiruka min kulli faridatin wajabat alayya fi ana illayl wa atrafin nahar fataraktuha amdan au khata'an au nisyanan au tahawunan wa ana mas'ulum biha wa min kulli sunnatin min sunani sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fataraktuha ghaflatan au sahwan au jahlan au tahawunan
qallat au kathurat wa ana a'idum biha wa astaghfiruka ya la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak subhanaka rabbal alamin lakal mulku walakal hamdu walakas syukru wa anta hasbuna wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, saya simpulkan kalimat itu adalah kalimat ungkapan permohonan maaf dari berbagai jenis kelalaian kita, kesalahan kita, dosa kita, kelemahan kita, itu agak dirinci. Kita mungkin tidak paham betul kata-kata itu, tapi Allah Maha tahu arti dari semua kata-kata itu. Secara global, kita memohon kepada Allah apapun kesalahan kita yang telah kita lakukan, mudah-mudahan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu terhormat, kita meneruskan kajian Al-Qur'an di surat At-Taubah ya. Sudah ayat keberapa ya? Selesai ayat 30. Ya. Baik, jadi kita lanjutkan 31. Baca Pak Ustaz. 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ya, mungkin sempatnya kita sampai ayat berapa? 33 gitu, enggak apa-apa ya. Atau bisa sampai 35 bagus. Dari 31 Pak Ustaz. Ittakhadhu. umat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا
ورهبانهم أربابا من دون الله ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أمروا إلا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون الله إلا أن يتم نوره ولو هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار يا أيها إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم
لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini sebetulnya lanjutan yang sebelumnya ya. Saya ulas sedikit ayat sebelumnya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Wa qalatin Nasara, orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Isa Al-Masih anak Allah. Jadi dua agama yang dulu dibawa oleh para nabi disimpangkan oleh pengikutnya, melenceng akidahnya. Mereka mempertuhankan sosok nabi tertentu yang dianggap istimewa. Uzair dianggap istimewa lalu dipertuhankan. Saya sudah ulas kalau tidak salah waktu pernah. Yang kedua, Isa Al-Masih juga dianggap istimewa, dituhankan oleh orang Nasrani. Nah, itulah penyimpangan penganut agama dahulu sebelum Nabi Muhammad. Maka ayat ini meneruskan bentuk penyimpangannya. Bentuk penyimpangan itu selain mempertuhankan nabi-nabi tadi, maka juga mereka ternyata juga mempertuhankan tokoh-tokohnya yang lain. Ittakhadhu, mereka menjadikan ahbarahum, pemuka-pemuka agama mereka di kalangan orang Yahudi, wa ruhbanahum, dan pemuka-pemuka agama mereka di kalangan Nasrani, masing-masingnya arbaban, dipertuhankan min dunillah, selain Allah. Jadi akidah mereka tergelincir parah ya. Selain Nabi Uzair dan Nabi Isa dipertuhankan, itu tokoh-tokoh agama tertentu oleh mereka juga disanjung, diagungkan melebihi kepantasannya sampai seolah-olah dianggap Tuhan. Diteruskan dulu ya. Wal Masih ibn Maryam, demikian juga Al-Masih putra Maryam. Putra mereka disebut Tuhan. Jadi arbab di sini maksudnya Tuhan. Nah, ketika Siti Aisyah pernah menanyakan itu kepada Kanjeng Nabi, bagaimana mereka mempertuhankan, yaitu ketaatan yang melebihi kepantasannya kepada tokoh agama mereka, sehingga hukum-hukum semena-mena yang diungkapkan oleh para tokohnya itu dianggap suci hukum itu. Mohon maaf, barangkali saya ambil contoh. Paulus itu kan bukan nabi, tetapi hukum-hukumnya menjadi pedoman utama mereka. Menghilangkan hukum khitan, itu Paulus itu. Ya, kemudian menghalalkan segala macam yang tadinya haram, diubah. Lalu dianggap itu adalah kalimat firman-firman Tuhan. Maka malah mereka mengangkatnya Paulus dianggap rasul. Padahal cuma pengakuan dia menerima wangsit, kalau orang Jawa wangsit namanya. Wangsit katanya dari Yesus. Padahal tidak bisa dibuktikan ajaran mereka. Tetapi ditaati dengan tanpa reserve, tanpa kritik, itu diterima jadi hukum. Maka jauh penyimpangan dari hukum aslinya. Nah, ini terjadi baik di kalangan Yahudi maupun Nasrani. Para pengikutnya itu menganggap tokoh-tokoh tertentu di kalangan mereka itu seolah punya wewenang untuk atau punya memutuskan hal-hal yang merubah hukum aslinya yang dibawa oleh para nabi yang sesungguhnya,
lalu mereka ditaati sedemikian rupa oleh pengikutnya, maka istilah Quran itu dianggap Tuhan, arbaban. Jadi hukum mereka dianggap hukum dari Tuhan. Ini penyimpangan yang berlebihan. Maka dikatakan dalam ayat ini, wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintahkan dengan cara itu, taat seperti itu kepada para tokohnya, itu tidak ada perintah dari Allah. Perintah Allah apa? Illa liya'budu, kecuali mereka itu supaya ibadah ilahan wahida, kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. La ilaha illahu, la, tidak ada ilaha Tuhan yang wajib diibadahi illa huwa, kecuali dialah Allah saja. Jadi hukum perintah beriman mempertuhankan Tuhan yang Maha Esa itu Allah itu dari awal agama sampai kita. Ya, jadi ketuhanan Maha Esa itu prinsip pokok dalam beragama sejak awal. Tapi oleh mereka diselewengkan sehingga menjadi mempertuhankan selain Allah. Maka Quran mengoreksi itu semua, ya. Itu keliru mereka seperti itu. Sebab perintah yang sebenarnya mereka harus bertuhan kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu, maha suci Allah, amma yusrikun, dari apa yang dimusyrikkan oleh mereka orang-orang yang musyrik. Jadi anggapan menyimpang itu sungguh menodai. Jadi saya mohon maaf kalau bagi saya anggapan mereka itu menodai Allah itu. Kalau Allah mengatakan punya anak, Allah punya ini, itu menodai. Lalu ada yang lain sebanding dengan Allah, itu menodai Allah itu. Maka Quran membersihkannya dengan kalimat subhanallah, subhanahu amma yusyrikun. Maka orang Islam kalau kita bertasbih subhanallah itu sedang membersihkan akidah. Tidak ada embel-embel ketuhanan tentang Allah itu kecuali murni bersih Maha Esanya Allah. Tidak ada embel-embel lain. Maka kita disunahkan mengucapkan subhanallah, banyak subhanallah, untuk membersihkan, jangan ada anggapan yang lain-lain tentang Allah. Sampai di hadis yang sudah kita pelajari di Riyadhus Shalihin, mengucapkan subhanallah itu adalah seolah-olah memenuhi separuh dari timbangan amal. Karena apa? Membersihkan akidah kita dengan kalimat subhanallah. Yuriduna, udah habis waktunya ya? Yuriduna, mereka Yahudi Nasrani itu pada zaman Kangjeng Nabi Muhammad SAW menghendaki, yuriduna, mereka menghendaki, menginginkan, menghendaki, ayyutfi'u, untuk memadamkan nurullah, cahaya Allah. Ini bahasa kiasan, cahaya Allah berarti agama Allah, ya. Bi afwahihim, dengan mulut mereka. Nah, mereka ngoceh macam-macam, mengajarkan ajaran-ajaran sesat ke sana kemari, menghujat dan sebagainya. Itu perilaku mereka yang tidak beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Ocehannya itu seolah-olah ingin memadamkan agama Islam. Yang dimaksud nurullah agama Islam, ya. Ingin memadamkan dengan ocehan mulut. Afwahim itu mulut mereka, karena memang waktu itu mulut, ya, belum ada medsos, ya. Jadi ngomongnya lewat mulut semua waktu itu. Ya, belum ada radio, belum ada TV, belum ada digital. Kalau sekarang itu ngocehnya itu segala macam cara ungkapan, ya. Nah, jadi orang-orang yang tidak suka kepada Islam, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maunya memadamkan Islam. Tetapi waya'ballah, Allah tidak berkehendak. Islam tidak bisa dipadamkan. Ya, waya'ba, tidak mau atau tidak berkehendak siapa Allah illa, bahkan sesungguhnya Allah ayyutimma nurahu, hendak menyempurnakan cahaya agama Islam. Zaman Kangjeng Nabi, wah, tantangannya luar biasa. Bukan cuman omong, tapi juga fisik dan macam-macam. Itu untuk memadamkan Islam. Tapi Allah tidak berkehendak Islam padam. Bahkan disempurnakan cahayanya pada zaman Rasul. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak suka
Andai kata Islam itu jaya, orang kafir tidak suka. Tapi biarin mereka tidak suka. Allah menghendaki agama Islam itu sempurna. Ayyutimma nurah. Jadi menyempurnakan cahaya Allah, yaitu agama yang benar, agama Islam. Oleh karena itu para pejuang sejak hanya Nabi Muhammad tidak pernah surut, karena Allah menjanjikan kemenangan, ya, walaupun liku-liku perjuangannya. Huwa, dialah Allah, allazi, yaitu zat Tuhan, arsala, yang telah mengutus, rasulahu, seorang rasulnya, dalam ini Kanjeng Nabi Muhammad, ya, bil huda, dengan membawa petunjuk, ya agama Islam, wa dinil haq, dan agama yang benar, membawa petunjuk dan agama yang benar. Al-huda bisa dimaknain Al-Quran, karena Quran juga adalah isinya petunjuk. Sementara dinul haq adalah agama Islam keseluruhan. Oh, kalau begitu agama Islam itu ada dari Quran, ada bukan dari Quran. Dari Quran itu firman Allah yang berupa wahyu matslun, wahyu yang dibaca. Quran. Ada wahyu yang tidak dibaca, ada. Hadis itu wahyu Allah. Nabi Muhammad mengajarkan agama dengan kata-kata beliau itu dibimbing oleh wahyu Allah. Nah, dari sini kita ketahui, oh berarti huda itu Quran, dinil haq itu agama Islam. Dua-duanya diturunkan Allah bagi umat manusia lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Quran secara khas ini firman Allah. Selain Quran, petunjuk juga, di antaranya sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu adalah dari Allah. Maka gabungan Quran dan sunnah menjadi agama Islam. Itu sumber hukumnya. Nah, Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran dan petunjuk dan Islam secara lengkap, liyudhhirahu, untuk memenangkan Islam itu ala din kullih, menang terhadap agama seluruhnya. Agama lain itu akan dikalahkan oleh Islam. Ya, yang paling jelas memang pasti menang dari sisi kesempurnaan ajarannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kesempurnaan ajaran Islam. Bahwa kita terbatas dapat memahaminya, itu keterbatasan kita. Tapi kesempurnaan ajaran Islam itu adalah hak, benar. Oleh karena itu, kalau kita masih muncul keraguan ya tentang kebenaran kesempurnaan Islam, itu tantangan buat kita meneruskan telaah sampai mendalam. Hasilnya pasti Islam itu adalah agama paling sempurna, karena Islam dari Allah Subhanahu wa taala, utuh lewat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ya. Jadi Allah menghendaki Islam ini menang, mengalahkan semua agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu memang tidak suka. Orang musyrik tidak suka kalau Islam itu adalah benar. Ini beberapa kali tadi walau karihal kafirun, ya. Orang kafir tidak suka. Sekarang orang musyrik tidak suka kepada Islam. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari itu menghadapi fakta seperti itu. Jadi jangan heran kalau orang kafir, orang musyrik tidak suka, lalu ngocehnya macam-macam. Nah, tidak perlu kita, hati kita ini terpengaruh oleh kata-kata itu. Nah, itu karena kelakuan mereka yang tidak suka. Islam tetap benar, lurus, indah, dan seterusnya. Udah habis waktunya, ya? Belum? Berapa menit lagi? 1 menit. 1 menit maka cukup atuh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Nanti lanjutannya pekan selanjutnya, ya. Boleh nanti pelan doang. Jadi ini ayat-ayat ini mengungkapkan, ya, bagaimana agama yang lalu sebelum Nabi Muhammad, Yahudi Nasrani, terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dan ini memang sunnatullah, karena nanti yang melurusinnya Al-Quran, yang melurusinnya Islam. Jadi Yahudi itu asalnya dari Allah juga, Nasrani dari Allah juga ajaran agamanya. Tapi sudah disimpangkan oleh masing-masing mereka itu sampai pada zaman Rasul dalam keadaan menyimpang. Maka Islam dibawa oleh Kanjeng Nabi untuk meluruskan itu. Nah,
Masih ada 1-2 ayat lagi menyangkut masalah mereka. Kalau tadi masalah akidah, ketuhanan, 2 ayat terakhir masalah penyimpangan sosial ekonomi, korupsi. Ada korupsi juga rupanya ya. Nah, maka jangan awas kalau ada orang Islam korupsi juga, itu terlalu itu. Korupsi itu jangan orang Islam. Kalau nanti ini yang kedua itu soal masalah penyimpangan ekonomi. Ada kaitan dengan harta tuh, ya. Liyaquluna amwalan nasa bil batil. Nanti tunggu tanggal mainnya, kita bahas itu nanti ya. Kita ungkap itu nanti karena lagi tren sekarang di Indonesia ini. Nah, itu loh, ini korupsi itu rupanya sejak zaman sebelum Kanjeng Nabi di kalangan Yahudi Nasrani itu merajalela itu. Korupsi. Nah, ini kita lihat 2 ayat terakhir yang sudah kita baca tapi belum kita komentari nanti ya, insyaallah. Dan ancaman Allah bagi mereka yang melakukan penyimpangan, kejahatan ekonomi, kejahatan yang masalah harta. Nauzubillah min dzalik. Rupanya di kalangan mereka itu waktu zaman Kanjeng Nabi itu sudah merajalela penyimpangan itu. Demikian, terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.